Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, pihak kepolisian akhirnya memeriksa pemilik sampan hias yang tenggelam di wisata air Danau Sipin, Kota Jambi pada Senin 28 Februari 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Telanai-Pura AKP Yumika Putra mengatakan, pasca kejadian tersebut timnya langsung ke lokasi dan sampai saat ini telah memeriksa pemilik sampan atau perahu ketek hias. Namun demikian Yumika belum menyebut pasti status pemilik sampan serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya. Katanya sampai saat ini kejadian tersebut masih terus didalami, termasuk akan adanya tersangka. Diketahui sebuah perahu hias di wisata Danau Sipin, Kota Jambi tenggelam setelah kelebihan beban meski tidak ada korban jiwa, namun para penumpang yang jumlahnya mencapai puluhan trauma. Informasi awal, muatan perahu hias biasanya ditumpangi dengan beban 12 orang dewasa, namun diisi sebanyak 21 orang sehingga saat perahu melaju ke tengah danau, langsung tenggelam dan para perahu hias di tepi danau dan warga melihat kejadian tersebut, langsung dengan cepat menolong para penumpang perahu dan beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja para penumpang langsung trauma. Yumika menegaskan kepada para pemilik perahu hias agar saat membawa para penumpang tidak melebihi beban karena bisa membahayakan bagi para penumpang perahu saat menaiki wisata di Danau Sipin. Berita kedua, Taman Wisata Air Kito pada Kamis 3 Maret 2022 meresmikan destinasi wisata baru untuk menyambut libur Idul Fitri. Kali ini Taman Wisata Air Kito menghadirkan taman reptil dengan menghadirkan berbagai reptil jinak yang bisa diajak berfoto. Di hari pertama dibukanya taman reptil ini, pengunjung bebas untuk masuk dan berfoto bersama reptil, termasuk memberi makan hewan dengan makanan yang sudah disediakan pengelola. Koleksi reptil di Taman Reptil ini cukup beragam, mulai dari kura-kura yang berjumlah 11, ular molu albino 2 ekor, iguana 3 ekor, dan ular sanca kembang 1 ekor. Reptil di taman ini cukup jinak sehingga bisa diajak berfoto oleh pengunjung. Selain itu sebagian besar berukuran cukup kecil sehingga aman bagi anak-anak. Seperti ular molu albino yang diberi nama Molu dan Molly. Ia terlihat cukup nyaman ketika banyak anak-anak yang mengajaknya untuk berfoto. Andrianis, pemilik Taman Wisata Air Kito, mengatakan ia memang menghadirkan reptil yang jinak dan berukuran kecil karena konsep dasarnya untuk mengenalkan reptil kepada anak-anak. Untuk dapat masuk ke wahana Taman Reptil ini, Tribuners perlu merogoh kocek Rp15.000 per orang. Taman Wisata Air Kito lokasinya cukup dekat dari Kota Jambi, hanya berjarak sekitar 2 km dari Kota Jambi, tepatnya di kilometer 11 Pondok Meja, tidak jauh dari Sekolah Polisi Negara. Buka setiap hari termasuk hari libur mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat. Berita ketiga, berdasarkan beberapa kasus kebakaran di kawasan TNBS berasal dari kawasan perbatasan dengan permukiman, pihak Balai Bentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api di Desa Penyangga. Hampir setiap kali terjadi kebakaran lahan di kawasan hutan TNBS, didominasi sumber api dari kawasan perbatasan antara TNBS dan permukiman atau lahan masyarakat sekitar. Kondisi tersebut bukan hal baru, mengingat saat musim kemarau kebanyakan masyarakat masih ada yang membuka lahan dengan cara membakar. Secara tidak langsung dapat berdampak dengan hutan kawasan. Terkait hal tersebut, pemerintah melalui TNBS dan masyarakat Desa Penyangga bekerja sama untuk membentuk masyarakat peduli api. Dikatakan Kepala Balai Taman Nasional Berbak Sembilang dan Sumsel Insinyur Pratono Puroso kepada tribunjambi.com pada Rabu 2 Maret 2022 menuturkan memang kawasan TNBS ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada beberapa kawasan masyarakat dan pemukiman yang menjadi perbatasan antara keduanya. Lanjutnya di mana 4 desa tersebut yakni di Kelurahan Simpang, Sungai Sayang, Rantau Rasau, dan Sungai Rambut yang paling banyak itu di Rantau Rasau. Sementara saat ini pihaknya juga tengah berupaya untuk membentuk KMPA lain di desa-desa sisanya. Selain itu sebagai langkah pencegahan karhutla di kawasan TNBS dengan membentuk KMPA, pihaknya juga membuat terobosan dengan cara membentuk kelompok kemitraan konservasi, di mana masyarakat sekitar yang masuk dalam kelompok tersebut diperbolehkan mengelola kawasan untuk perkebunan, sekaligus menjaga agar tidak terjadi kebakaran lahan.
Berita keempat, kemarin Menparekraf telah tiba di Desa Pariwisata Candi Muaro Jambi. Kedatangan Sandiaga Uno untuk mensosialisasikan Regional Anugerah Desa Wisata 2022. Menparekraf Sandiaga Uno dan juga Gubernur Jambi Haji Al-Haris dan tamu undangan lainnya juga berkeliling Candi Muaro Jambi menggunakan sepeda. Sebelum mengelilingi candi menggunakan sepeda, Sandiaga Uno, Al-Haris dan tamu undangan lainnya mampir menikmati kopi di pojok kopi dusun. Ia juga memborong produk-produk UMKM pada pameran UMKM yang ada di pojok kopi dusun. Sandiaga Uno dan Al-Haris juga menyempatkan diri melihat koleksi benda bersejarah di Gedung Museum Candi Muaro Jambi. Selain itu pada kunjungannya ini, ia menyampaikan mereka ingin segera ekonomi bangkit dan pihaknya ingin memastikan desa wisata Muaro Jambi tembus 50 destinasi desa wisata terbaik Indonesia. Sandiaga Uno juga menyerahkan bantuan 10 toilet duduk untuk 10 homestay di desa wisata Muaro Jambi. Dari yang disampaikan oleh M. Kurniawan, Ketua Pengelola Desa Wisata Muaro Jambi, ada 10 homestay tetapi tidak memiliki toilet duduk dan hal tersebut membuat wisatawan asing kesulitan. Sandiaga Uno juga meminta penambahan target untuk desa wisata di Muaro Jambi sehingga total menjadi 10 desa wisata untuk Anugerah Desa Wisata 2022. Berita kelima, Wakil Bupati Muaro Jambi Haji Bambang Bayu Suseno mendampingi Menparekraf Sandiaga Uno dan juga Gubernur Jambi Haji Al-Haris bersepeda mengelilingi Candi Muaro Jambi. Menggunakan sepeda milik warga, BBS dengan semangat mengayuh sepeda bersama Menteri, Gubernur, anggota DPR RI Haji Bakri dan tamu undangan lainnya. Sebelum mengelilingi candi menggunakan sepeda, BBS juga mendampingi mereka ke gedung koleksi Candi Muaro Jambi. Di sana ada peninggalan dari kompleks Candi Muaro Jambi seperti arca, prajna paramita, keramik, umpak, dan sebagainya. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.